Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang makhluk hidup, yaitu kita akan mengenali ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup bisa berkembang biak. Yang ketiga, makhluk hidup bisa juga bertumbuh. Dan yang selanjutnya ada makhluk hidup bisa bernafas. Makhluk hidup juga bisa bergerak. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Yang pertama kita akan membahas makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Kenapa kenapa harus makan? Ayo, coba ingat kenapa kamu harus makan. Yang pastinya, kenapa makhluk hidup membutuhkan makanan adalah untuk mempertahankan hidupnya. Kalau makhluk hidup tidak makan berhari-hari, nanti bisa mati. Hewan peliharaan, tanaman tidak diberikan makanan akan menjadi lemah, bahkan akhirnya akan mati. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat-zat dari dalam tanah itu agar dia bisa tumbuh. Nah, yang kedua adalah makhluk hidup berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Hewan berkembang biak ada dengan cara bertelur dan ada dengan cara beranak. Kucing, kambing, sapi, dan gajah berkembang biak dengan cara beranak. Nah, biasanya memberikan anak-anaknya dengan menyusui. Sebaliknya, ada ayam, burung, katak. Hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan ada yang secara alami dan ada secara bantuan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat dilakukan melalui biji. Contohnya ada mangga, ada rambutan, dan jeruk. Nah, kalau contoh perkembangbiak secara buatan ada melalui cangkok. Itu yang sekarang yang lagi musim tuh, yang sering kita makan, misalnya mangga Medan dicangkok bersama mangga mana gitu. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari yang kecil menjadi besar. Biji kacang hijau dapat tumbuh menjadi kecambah. Kecambah memiliki akar dan daun. Manusia juga tumbuh, yaitu dari bayi hingga dewasa hingga tua. Ciri-ciri pertumbuhan manusia adalah bertambah tinggi dan berat badannya naik. Coba bandingkan tinggi badanmu sama adik kamu atau tinggi badan kamu sama kakak kamu. Pasti ada perbedaannya. Bandingkan pula tinggi kamu sekarang udah kelas 3 SD dengan tinggi badan kamu saat kelas 1 SD. Pasti ada perbedaannya ya. Nah, hewan tumbuh semakin tinggi dan besar. Lama-lama hewan tersebut akan menyerupai induknya seperti ayam. Ayam dari telur sampai bertelur lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup bisa bernapas. Nah, kalau nggak bisa bernapas, pasti kitanya udah di dalam kuburan. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen.
Oksigen terkandung dalam udara. Manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Manusia dapat bertahan hidup meskipun tidak makan dalam sehari. Seperti contohnya kita puasa. Akan tetapi manusia tidak dapat hidup jika tanpa bernapas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, itu juga makhluk hidup yang bisa bernapas. Sehingga salah satu ciri makhluk hidup tadi adalah bernapas. Semua makhluk hidup mempunyai alat pernapasan. Tumbuhan bernapas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Hewan dapat bernapas dengan paru-paru dan insang. Sebagian besar hewan laut bernapas dengan insang. Siapa yang suka makan ikan? Ayo, angkat tangannya. Ikan itu baik loh untuk kecerdasan otak. Namun ada juga hewan laut yang bernapas dengan paru-paru. Misalnya paus. Ingat ya, paus, bukan ikan paus, tapi paus. Lumba-lumba. Jangan menyebutnya ikan lumba-lumba, tapi sebutlah dengan lumba-lumba. Ada juga hewan yang bernapas dengan kulit, misalnya cacing tanah, katak. Selain itu, selain dengan paru-paru, katak dewasa bernapas dengan kulit. Kecebong bernapas dengan insang. Nah, nanti ini semua akan kita bahas secara detail pada materi-materi selanjutnya. Selanjutnya, makhluk hidup bisa bergerak. Burung bisa terbang, kuda bisa berlari, manusia bisa berjalan. Ya, ikan bergerak dengan siripnya, yaitu untuk berenang. Harimau, kucing, kambing bergerak menggunakan kaki. Manusia juga berjalan menggunakan kaki. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Tumbuhan sesungguhnya juga bergerak loh. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun tumbuhan tidak berpindah tempat. Nah, yang ini nih, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Putri malu, kenal gak dengan tumbuhan putri malu? Harus kenal ya. Tumbuhan tersebut jika disentuh manusia atau terkena sentuhan manusia atau terkena sentuhan apapun, maka akan menutup daunnya seperti malu, makanya namanya putri malu. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Contohnya bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Manusia juga peka loh terhadap rangsang. Manusia memiliki bagian tubuh yang peka terhadap rangsang. Misalnya, mata peka terhadap rangsang cahaya. Kalau kita melihat sinar matahari, pasti matanya akan disipit-sipitkan gitu. Telinga peka terhadap rangsang suara. Makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernapas. Makhluk hidup membutuhkan air, makanan untuk selalu bisa hidup. Makhluk hidup juga membutuhkan tempat tinggal untuk hidup. Jika kekurangan air, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur, bahkan tumbuhan dapat mati. Jika kekurangan air, manusia akan merasa lemah, lemas. Bayi yang terkena diare akan kekurangan cairan dalam tubuhnya jika kekurangan air. Nah, jika kekurangan air, tubuh manusia akan menjadi lemah. Hal ini juga dapat mengakibatkan kematian. Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa udara. Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Nah, hewan juga begitu. Maka tadi semua ciri-ciri makhluk hidup sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.